Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang sindiran media Cina ke Indonesia menjelang duel kedua tim ini di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekali lagi saya garis bawahi, sindiran ini datang dari media Cina. Ya, sebenarnya bisa juga disebut sebagai spyware yang dilancarkan Cina ke timnas Indonesia. Jadi begini teman-teman. Baru-baru ini media Cina menyindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Itu mereka tulis karena negara mereka, Cina, itu akan bertemu Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seperti yang saya sebutkan tadi. Sindiran yang dilontarkan oleh media Cina ini terhadap timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, PSSI menetapkan beberapa target kepada Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Yang salah duanya dari target tersebut adalah lolos ke Piala Asia dan mampu berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk berlaga di keduanya, yaitu di Piala Asia dan kemudian kualifikasi Piala Dunia, tentu saja Shin Tae-yong perlu amunisi baru, yaitu pemain-pemain yang memiliki predikat grade A. Artinya pemain-pemain yang memiliki kualitas terbaik dari kompetisi sepak bola nasional, sepak bola Indonesia. Tapi sayang teman-teman, kompetisi sepak bola Indonesia melalui Liga 1 itu tidak cukup menyediakan pemain-pemain berkualitas seperti yang dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Yang dipakai, artinya yang mau dipakai untuk menembus Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia yang sudah selesai digelar. Itulah kenapa kemudian Shin Tae-yong meminta PSSI untuk menyediakan pemain-pemain yang memiliki kemampuan untuk bertarung di laga internasional. Bukan hanya dengan negara-negara di ASEAN ya, tetapi terutama untuk bertarung dengan negara-negara di level tertinggi di Asia. Nah, dari permintaan itulah kemudian PSSI teman-teman berusaha untuk menyediakan stok pemain yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong. Yang oleh PSSI itu ditempuh dengan jalur program naturalisasi para pemain keturunan. Naturalisasi pemain keturunan artinya membawa pulang mereka yang memiliki keturunan darah Indonesia untuk membela timnas Indonesia di kancah global, di kancah dunia. Hasilnya sangat jelas. Saat itu ada beberapa pemain yang kembali ke pangkuan timnas Indonesia, misalnya seperti Elkan Bagat dan kemudian Jordi Amat. Yang di era STY, dua pemain ini langsung menjadi pemain utama. Setelah dua pemain tersebut teman-teman, semakin banyak pemain keturunan yang berkeinginan untuk menjadi WNI dan kemudian membela timnas Indonesia. Misalnya seperti Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, kemudian Shane Patinama, Sandy Walsh, dan masih banyak yang lain. Hingga yang terbaru misalnya Calvin Verdong dan Jens Raven yang dinaturalisasi dan menjadi WNI. Hasil dari program naturalisasi ini itu sangat jelas kita rasakan pada peningkatan performa timnas Indonesia yang mampu mencapai babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 dan akan bermain di putaran final Piala Asia tahun 2027. Kemudian untuk timnas Indonesia U23 itu kan mampu juga mencapai bahkan gitu ya babak semifinal. Tentu sekali lagi berkat juga bantuan dan kinerja para pemain hasil naturalisasi. Nah, yang paling hangat dan masih kita rasakan sampai sekarang hasil dari peningkatan performa timnas Indonesia melalui jalur program naturalisasi pemain-pemain keturunan ini misalnya adalah lolosnya timnas Indonesia ke putaran yang ketiga, ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai di titik ini saya harus menyampaikan, kalau boleh jujur gitu ya, kehadiran para pemain keturunan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi mampu mendongkrak permainan performa timnas Indonesia. Sehingga beberapa waktu lalu banyak pemain
ada juga pelatih dan kemudian media di Asia yang memuji sangat tinggi performa timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas U23 Bahrain misalnya teman-teman bahkan membuat catatan khusus untuk Indonesia yang meminta para pemain timnas Bahrain untuk berhati-hati ketika menghadapi timnas Indonesia di putaran yang ketiga nanti. Karena saat ini timnas Indonesia di tangan Sintayong itu sudah menjadi tim yang semakin baik. Media Cina sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa Indonesia bakalan menjadi poros kekuatan baru sepak bola di Asia. Semua ini adalah salah satunya berkat kehadiran pemain keturunan melalui program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Tidak bisa kita nafikan itu. Akan tetapi teman-teman, baru-baru ini program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI terhadap pemain keturunan Indonesia itu mendapat sindiran dari media asal Cina yaitu Sohu. Media ini menulis dalam laporan jurnalistiknya bahwa dibandingkan dengan Bahrain, Indonesia memiliki ambisi sangat besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia, yaitu dengan melakukan program naturalisasi secara gila-gilaan. Ini istilah yang ditulis oleh Sohu, naturalisasi gila-gilaan. Tidak berhenti sampai di situ saja teman-teman, media ini bahkan juga menulis bahwa kita, Indonesia, secara komprehensif telah meningkatkan susunan pemain lapangan depan, kemudian gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi, dalam tanda kutip, tim Belanda versi Asia. Sekali lagi saya ulang, tim Belanda versi Asia. Sebenarnya kalau kita flashback teman-teman, ini cukup sejalan dengan meme-meme netizen Indonesia buat atau untuk timnas Belanda di Piala Euro 2024 yang menyebut timnas Belanda sebagai timnas pusat gitu ya. Karena memang banyak keturunan atau banyak pemain yang bermain di Belanda itu membela timnas Indonesia. Menurut saya hampir sebagian besar kalau tidak seluruhnya dari program naturalisasi itu ya adalah mereka yang pernah lahir dan tumbuh besar di Belanda gitu. Sehingga kemudian ya itulah kenapa kemudian media Sohu ini asal Cina ini kemudian menulis dalam laporannya menyebut Indonesia sebagai tim Belanda versi Asia. Menurut hemat saya teman-teman, sindiran yang ditulis oleh media asal Cina ini yang diarahkan untuk timnas Indonesia itu ada benarnya sih. Karena semua pemain keturunan yang membela timnas Indonesia melalui jalur program naturalisasi sebagaimana yang saya bilang tadi itu adalah ya pemain-pemain yang lahir dan besar di Belanda. Tapi mereka memiliki darah keturunan orang Indonesia. Artinya tidak bisa ditolak, tidak bisa kita nafikan juga ketika media Sohu bilang Indonesia sebagai timnas Belanda versi Asia. Tapi di sisi yang lain teman-teman, sebagaimana yang saya sebut tadi, ini adalah sindiran yang dilakukan oleh media Cina. Sindiran artinya memiliki konotasi negatif. Konotasi negatifnya ya berarti media Cina ingin mengatakan bahwa Indonesia yang bakal mereka hadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti ya tidak murni Indonesia, melainkan Indonesia yang sudah tercampur atau bercampur dengan pemain Belanda. Ya istilahnya Indonesia tapi bukan Indonesia. Karena Indonesia yang asli adalah Indonesia yang masih terseok-seok ya ketika menghadapi lawan-lawan kuat, bahkan lawan-lawan yang levelnya masih di tingkat Asia Tenggara. Akan tetapi teman-teman, hal ini juga tidak bisa kita sebut sebagai Belanda versi Asia. Karena faktanya, para pemain ini, pemain timnas Indonesia itu sudah memilih dan sah menjadi warga negara Indonesia. Lagi pula, di dalam tubuh mereka itu kan mengalir darah orang Indonesia. Hanya saja mereka itu lahir dan tumbuh besar di Belanda. Dan ya tidak ada yang salah jika hari ini mereka ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, membela tanah air, orang tua atau nenek moyang mereka. Tidak ada yang salah. Dalam hal ini sangat relevan apa yang disampaikan, yang pernah disampaikan oleh Jai Itses yang mengatakan bahwa saya bukan orang luar yang membela Indonesia, tapi saya orang Indonesia yang pulang untuk membela negara Indonesia.
ini sangat relevan bagi seluruh pemain naturalisasi yang memiliki darah keturunan orang Indonesia yang saat ini membela timnas Indonesia di kancah global, di kancah internasional. Artinya secara tidak langsung, sindiran media Cina ke Indonesia itu tidak berdasar pada fakta. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, wajar saja gitu ya, media Cina menulis sindiran seperti itu karena mereka sebenarnya cemas, gugup, takut, khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin baik, yang semakin kuat di tangan dingin pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Media tersebut gugup atau takut negaranya kalah bersaing dengan Indonesia, dan terutama takut negaranya yaitu Cina tidak lolos ke Piala Dunia. Kegugupan atau kecemasan ini wajar karena Cina berada di grup C, di mana grup ini itu dihuni oleh 3 tim papan atas Asia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Di atas kertas, sulit bagi tim-tim seperti Cina, timnas Indonesia, lalu kemudian Bahrain untuk finish di peringkat 1 atau 2 agar bisa memperoleh 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Karena baik Jepang maupun Australia atau Arab Saudi itu adalah peserta Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Dan bukan hanya di Qatar gitu ya, di Piala-Piala Dunia sebelumnya mereka atau 3 negara ini juga sudah berpartisipasi. Mereka bisa dibilang adalah langganan tetap Piala Dunia. Menimbang kondisi dan situasi ini, maka kemungkinan akan sangat sulit bagi tim-tim di papan tengah dan bawah seperti Cina, Bahrain, dan Indonesia untuk mengincar atau finish posisi peringkat 1 dan 2. Sehingga mau tidak mau mereka harus membidik target yang paling realistis bagi mereka, yaitu finish di peringkat 4. Sebenarnya finish di peringkat 3 juga tidak apa-apa. Tapi ini bakalan agak sulit karena mereka harus bersaing dengan 1 di antara 3 tim papan atas. Yaitu kalau tidak dengan Jepang atau Australia, ya atau mungkin juga dengan Arab Saudi untuk memperebutkan posisi 3. Jadi teman-teman, karena target realistis harus finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, maka Indonesia, kemudian Cina dan Bahrain akan saling mengalahkan. Ini akan menjadi pertandingan yang seru karena melibatkan 2 tim papan tengah dan 1 tim papan bawah. Kita kembali lagi ke sindiran yang ditulis oleh media Cina. Jadi karena harus menghadapi timnas Indonesia yang berisi para pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa, sepertinya media Cina seperti yang saya bilang tadi sudah gugup duluan gitu. Dan ini wajar karena kekuatan timnas Indonesia terus berkembang dan meningkat. Terutama dengan hadirnya para pemain keturunan yang akan terus didatangkan oleh PSSI melalui program naturalisasi. Hal ini dilakukan semata-mata agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya di video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mengklik tombol like-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.